Peperangan di negara Israel saat ini sedang berlangsung. Ada begitu banyak yang terluka dan juga korban jiwa. Kontroversi dan perdebatan antara pendukung yang satu dengan pendukung lainnya terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh permukaan bumi. Peperangan di area yang kecil tetapi berdampak begitu besar bagi dunia. Pertanyaannya adalah, apakah peperangan di negara Israel saat ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Bagaimanakah mengetahuinya? Bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya menyikapinya? Shalom. Kami di Torah 30 Menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Ada yang menanyakan pandangan dan sikap Torah 30 Menit mengenai peperangan di negara Israel, dan hubungannya dengan akhir zaman. Apa yang kami bagikan di sini tidaklah berbicara mengenai apakah peperangan ini antara Israel melawan Palestina? Ataukah Israel dengan Hamas? Apakah ini adalah perang agama atau teritori? Kami juga tidaklah membahas dukungan untuk salah satu pihak. Ataupun pembahasan, apakah menyuarakan kemerdekaan salah satu pihak, atau perdamaian untuk semuanya. Kami tidaklah membahas hal-hal mengenai politik. Kesemuanya itu kami kembalikan ke pendapat pribadi masing-masing. Yang pasti peperangan memberikan dampak tidak baik bagi rakyat dan pihak manapun. Apa yang akan kami bahas adalah apa yang tertulis di Alkitab, yang berasal dari nubuatan-nubuatan ribuan tahun lalu. Tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi lebih dari 2 atau 3 orang. Yang kami yakini untuk disampaikan kepada semua orang percaya, khususnya untuk 10 perawan, atau orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman, dimanapun berada. Yehusha Kristus ditanyakan oleh murid-muridnya mengenai kapankah akhir zaman akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatangannya di akhir zaman. Waktu kedatangan Yehusha Kristus memang diajarkan bagaimana cara menghitungnya. Murid-murid juga diajarkan mengenai tanda-tanda, ataupun hal-hal yang akan terjadi secara beruntun di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman bertujuan mengkonfirmasi hitungan waktu kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Jelas sekali di akhir zaman akan terjadi peperangan. Tetapi peperangan antar negara bukankah sudah sering terjadi dari waktu ke waktu? Betul sekali. Tetapi peperangan yang dimaksudkan di sini bukanlah perang biasa, tetapi perang yang melibatkan hampir seluruh negara di permukaan bumi. Yang mana menurut pandangan Torah 30 Menit jauh lebih dahsyat dibandingkan Perang Dunia ke-1 atau kedua. Perhatikan kata kesudahan di Matius 24 ayat 3 dengan ayat 6. Terlihat memiliki pengertian yang sama, tetapi keduanya berasal dari kata Yunani yang berbeda. Kata suntelaya akan lebih mudah dimengerti bila diartikan dengan kata berakhirnya. Sedangkan kata telos akan lebih baik bila diartikan dengan kata akhir zaman. Matius 24 ayat 3, murid-murid sedang menanyakan mengenai akhir dari dunia, atau berakhirnya dunia dan langit yang lama. Dan dimulainya langit dan bumi yang baru. Sementara Matius 24 ayat 6, sedang berbicara mengenai akhir dari masa 6.000 tahun, dan dimulainya masa 1.000 tahun pemerintahan Yehusha Kristus. Yang tentu saja ditandai dengan kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman untuk menghakimi seluruh muka bumi. Jadi akhir zaman bukan berarti berakhirnya langit dan bumi yang lama. Tetapi berakhirnya pemerintahan yang dipimpin oleh manusia-manusia sebagai pemimpin dari negara-negara. Digantikan dengan pemerintahan tunggal oleh Yehusha Kristus sendiri selama 1.000 tahun. Yaitu pemerintahan teokrasi. Satu keyakinan, satu peraturan-peraturan untuk semua orang di muka bumi. Kata Yunani telos, kami berikan arti tambahan dengan tujuan memudahkan pengertian makna yang terkandung di dalamnya. Karena memang ada 2 akhir. Akhir masa 6.000 tahun, dalam bahasa Yunaninya, telos.
dan akhir dari masa pemerintahan 1000 tahun yang dalam bahasa Yunaninya, Suntelaya. Mari kita perhatikan grafik berikut. Dari masa penciptaan di Kitab Kejadian, yang mana kami meyakini bahwa terbentuknya bumi bukanlah melalui proses miliaran tahun, melainkan diciptakan di hari pertama. Begitu pula manusia tidaklah berevolusi dari manusia purba ke Homo sapiens selama jutaan tahun. Melainkan Adam adalah Homo sapiens, bukan hasil evolusi manusia purba yang diciptakan di hari ke-6. Berikutnya kelahiran Yehusha Kristus di tahun 4000. Menurut pandangan kami, kata tahun mengacu kepada umur bumi semenjak diciptakan. Yang berarti umur bumi sudah 4000 tahun pada saat kelahiran Kristus, dan 6000 tahun pada saat Yehusha Kristus kembali di muka bumi. Sebelum memasuki masa pemerintahan Yehusha Kristus selama 1000 tahun, akan terjadi peristiwa-peristiwa besar di permukaan bumi selama beberapa tahun. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman. Perhatikan kalimat semuanya itu harus terjadi. Artinya hal-hal yang akan terjadi tidak bisa dihindari, seberapa besar pun usaha manusia untuk membatalkannya. Jadi peperangan yang melibatkan manusia-manusia di permukaan bumi menjelang akhir dari masa 6000 tahun, pasti terjadi. Berapa lamakah perang ini akan terjadi? Menurut pandangan dan perhitungan kami, beberapa tahun. Kata Yunani etnos bisa berarti tunggal, bisa juga berarti jamak. Karena ini adalah perang dunia, maka kami yakin sekali bahwa makna etnos di sini berarti jamak, yaitu bangsa-bangsa. Akan ada peperangan yang melibatkan dua kubu, masing-masing kubu terdiri dari bangsa-bangsa yang berdiri di belakangnya untuk memberikan dukungan militer. Kata kerajaan dalam bahasa Yunaninya, Basileia. Kerajaan sorga, yang dipimpin Michael dan malaikat-malaikatnya, akan melawan kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh iblis dan malaikat-malaikat kegelapan. Di bumi terjadi peperangan, di sorga pun terjadi peperangan. Perhatikan kalimat, permulaan penderitaan menjelang zaman baru, atau menjelang akhir dari masa 6000 tahun. Artinya menjelang akhir dari masa 6000 tahun akan terjadi penderitaan, ataupun aniaya-aniaya di muka bumi ini. Apakah ketika terjadi peperangan antara bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa, Yehusha Kristus sudah hadir di muka bumi? Ya, betul sekali. Tepatnya menjelang akhir dari peperangan. Apakah ketika peperangan itu terjadi orang-orang percaya tubuhnya sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, dan terangkat ke sorga? Sayangnya tidak. Penderitaan yang akan dialami sebenarnya tidaklah ditujukan untuk orang-orang dunia pada umumnya, melainkan terhadap orang-orang percaya. Minyak adalah simbol tekanan, perasan, ataupun hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi. Minyak adalah simbol kesiapan hati untuk mempertahankan iman, walaupun maut ancamannya. 5 perawan bodoh tidak membawa minyak. Yang berarti ketika aniaya tiba menjelang akhir dari masa 6000 tahun, mereka tidaklah siap. 5 perawan bodoh akan berkompromi. Sementara 5 perawan bijaksana membawa minyak cadangan. Yang berarti 5 perawan bijaksana sudah mempersiapkan dirinya hal-hal yang akan terjadi. 5 perawan bijaksana merindukan kedatangan Yehusha Kristus untuk bertemu muka dengan muka. Sehingga mereka selalu memperhatikan tanda-tanda zaman. Karena 5 perawan bijaksana mengerti bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang hidup menjelang kedatangan Yehusha Kristus. Nabi Yehezkiel hidup di masa pembuangan. Pada masa itu kerajaan Israel sudah terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kedua kerajaan ini sudah ditaklukkan. Rakyat-rakyatnya pun sudah masuk di dalam masa pembuangan. Bila Yahwa Elohim selalu beserta dengan kerajaan Israel, mengapa mereka sampai terbagi dua, dan dikalahkan di dalam peperangan? Bila kita berpikir bahwa Israel tidak bisa dikalahkan, maka ingatlah apa yang terjadi di masa raja-raja. Nubuatan-nubuatan Nabi Yehezkiel berbicara mengenai hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, atau akhir dari masa 6000 tahun. Apakah yang akan terjadi?
akan terjadi peperangan, akan terjadi kehancuran dan kekalahan. Kematian akan terjadi pada masa tersebut. Berikutnya, orang-orang yang melarikan diri akan dikejar dan dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Berikutnya lagi, orang-orang yang bersembunyi ataupun menghindari dari peperangan tersebut akan terkena suatu penyakit menular dan mati. Jelas sekali ini berbicara mengenai kematian demi kematian yang menimpa suatu bangsa. Dan siapakah yang membuat ataupun mengizinkan hal itu terjadi? Perhatikan kataku buat. Yahwa Elohim sendirilah yang mengizinkan semua hal itu terjadi. Dan kepada siapakah ditujukan? Israel. Tanah di Yerusalem akan dibuat terisolasi. Sunyi, sepi dan penuh dengan kengerian. Yerusalem akan terkepung oleh bangsa-bangsa. Yerusalem akan dikalahkan. Tetapi mengapa Yahwa Elohim membiarkan kerajaan Israel pada masa raja-raja dikalahkan? Mengapa juga Nabi Yeskiel menubuatkan kekalahan Yerusalem di akhir zaman? Apakah sebenarnya yang terjadi? Yerusalem memberontak. Tidak patuh terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang berasal dari Yahwa Bapa. Yang berarti lebih jahat dibandingkan bangsa-bangsa dan negara-negara di sekitar Yerusalem yang tidak mengenal Taurat. Perhatikan kata menolak. Bangsa yang dikatakan pelaku Taurat, pada kenyataannya menolak Taurat itu sendiri. Bagaimanakah dikatakan bangsa Bapa di sorga bila peraturan-peraturan yang diberikan oleh Bapa ditolak? Perhatikan kalimat tidak selaras. Bagaimana dapat dikatakan bangsa yang mengasihi Bapa di sorga, jika kelakuannya tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Bapa di sorga? Para pemimpin agama di Yerusalem, yang seharusnya lebih mengerti Taurat, justru melakukan yang tidak sesuai dengan Taurat. Mereka tidak mengajarkan apa yang tertulis di Taurat, melainkan mengajarkan adat istiadat nenek moyang mereka sendiri. Yerusalem tidak melakukan apa yang tertulis mengenai hari Sabat. Justru menambah-nambahkan aturan-aturan mengenai hari Sabat dengan aturan mereka sendiri. Dan membuat hari Sabat menjadi hari yang sulit untuk dikerjakan. Walaupun sebenarnya tidaklah demikian. Kitab Yeskiel adalah kitab nubuatan mengenai akhir zaman, atau menjelang akhir dari masa 6.000 tahun. Hal-hal yang terjadi menjelang kedatangan Yehusha Kristus. Kitab Yeskiel ditulis ketika kerajaan Israel sudah terbagi dua, yaitu utara dan selatan. Kedua kerajaan ini sudah dikalahkan di dalam peperangan dan masuk dalam masa pembuangan. Ketika kerajaan Israel memberontak, ataupun menolak atas ketetapan-ketetapan dari Yahwa Bapa, sudah pasti Israel akan kalah dalam peperangan. Apa yang terjadi di era Yeskiel, akan terjadi lagi di akhir zaman. Apa yang Yahwa Bapa katakan untuk ditulis oleh Nabi Yeskiel, bertujuan untuk mengingatkan orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman, atau yang disebut juga 10 perawan. Menjelang kedatangan Yehusha Kristus di muka bumi akan terjadi peperangan. Akan terdapat dua kubu. Negara-negara akan bergabung dengan salah satu kubu, dan negara-negara lainnya akan bergabung dengan kubu yang lainnya. Peperangan ini akan melibatkan banyak negara-negara, seperti apa yang sudah dinubuatkan oleh Yehusha Kristus. Yang menurut kitab Yeskiel peperangan ini akan terjadi di tanah Yerusalem, di mana negara Israel modern saat ini berada. Bila peperangan di tanah Yerusalem terjadi di akhir zaman, kiranya pendengar, ataupun pembaca kitab Yeskiel dan kitab Matius, khususnya 10 perawan, waspada. Karena kedatangan Yehusha Kristus adalah menjelang, ataupun sebelum, tanah-tanah dan gunung-gunung Israel akan menjadi sepi. Keselamatan tidaklah ditentukan di awal pertobatan, tetapi di akhir kehidupan. Dan akhir kehidupan dari 10 perawan adalah ketika Yehusha Kristus datang di muka bumi. Sehingga menjelang kedatangannya orang-orang percaya haruslah mempersiapkan dirinya dengan minyak di dalam buli-buli. Hal-hal buruk akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Apakah kita adalah 5 perawan bijaksana? Ataukah 5 perawan bodoh? Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.